Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabbana, yang maha pemurah, yang maha pengasih dan maha penyayang, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang berlimpah, dalam rangka ketaatan kepadamu dan juga ketaatan kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, jadi berikanlah kami rezeki yang membawa kebaikan buat kami, baik kebaikan dunia dan akhirat. Dan jadikanlah apapun yang kau berikan kepada kami di dalamnya selalu penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Amin. Ikhwah, insyaallah kita pada hari ini akan melanjutkan bahasan kita tentang surat-surat pendek yang walaupun pendek tapi begitu syarat makna. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas, mengupas, menyelami kandungan dari surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112. 4 ayat. Ada yang menyatakan ini termasuk dalam kategori Madaniyah dan ada yang mengatakan ini termasuk kategori Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat yang dihafal oleh semua orang kaum muslimin, pasti hafal surat ini kan ya. Karena ini memang surat yang begitu banyak fadilat dan keutamaannya. Termasuk surat yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW berdampingan dengan Al-Kafirun biasanya, atau kalau enggak dengan Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Tapi ini surat yang paling banyak dibaca. Di Ba'diyah Maghrib Rasulullah SAW membaca Al-Kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat keduanya. Qobliyah subuh juga Rasulullah SAW dalam satu riwayat banyak beliau membaca, termasuk riwayat Ibnu Umar, beliau membaca di rakaat pertama Al-Kafirun juga, rakaat kedua Al-Ikhlas. Beliau sering sekali membaca dua surat ini. Di sholat witir juga Rasulullah SAW rakaat pertama membaca Al-A'la, kedua Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas lagi. Jadi sering sekali berdampingan, kalau dalam sholat didampingkan dengan sholat Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Salah satu kenapa alasan kemudian Rasulullah SAW mendampingkan atau menyertakan dengan surat Al-Kafirun dengan Ikhlas ini, karena Al-Kafirun ini karena dalam surat Al-Kafirun seperti yang sudah kita bahas pada bagian yang sebelumnya, adalah membebaskan diri kita, menjauhkan dari diri kita dari segala macam kemusyrikan yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Apa yang biasa mereka lakukan, kemusyrikan, penyembahan mereka, pemberian sesajen yang biasa mereka lakukan, ritual-ritual yang biasa mereka lakukan, maka kita berlepas diri semuanya tadi itu dari apa yang mereka lakukan, kemusyrikan itu. Sampai di ujungnya kan kita dalam surat Al-Kafirun kan lakum dinukum waliyadin. Jadi agama kita beda sekali dengan agama mereka. Nah, Ikhlas ini menyatakan, menguatkan akidah tauhid kita. Setelah pertama tadi kita al-wala, al-barra. Nah, kemudian al-walanya di sini di Al-Ikhlas ini menyatakan kesetiaan kita hanya kepada Allah. Menyatakan kita bahwa sangat membutuhkan Allah, bahwa kita hanya akan bergantung kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Ini adalah salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW sering sekali menyertakan atau mendampingkan surat Al-Kafirun dengan Ikhlas agar lengkap kemudian penyataan penguatan akidah kita setiap hari, bahwa kita tidak akan seperti apa yang dilakukan orang-orang kafir, dan kita akan tetap selalu bersama Allah dalam bagaimanapun kondisi kita. Rasulullah SAW juga mendampingkan surat Al-Ikhlas ini dengan surat Al-Falaq An-Nas kan ya. Kalau Al-Falaq An-Nas kita dengar sering namanya Al-Mu'awwidhatain, dua surat yang melindungi sebagai perlindungan.
Kalau ditambah ikhlas kan jadi al-mu'awwidzat, surat-surat yang menjadi perlindungan. Sebelum tidur Rasulullah SAW membaca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke tangan, kemudian disapukan ke seluruh badan 3 kali, kayak gitu kan ya. Sesudah sholat, terutama apalagi sesudah sholat asar dan sholat subuh, kita kenal dengan zikir pagi dan petang. Rasulullah SAW juga membaca 3 surat ini 3 kali kan ya. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Dalam ruqyah juga sering dibaca 3 surat ini, memang kan sebagai tadi perlindungan kan ya, yang berbagai macam fadilatnya. 3 surat ini baca sebagai untuk melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Karena lengkap sekali ya. Kalau di surat Al-Falaq, An-Nas jelas ada kata-kata Qul a'udzu, sementara di sini jelas-jelas ada kata-kata juga Allahus Samad, bahwa kita bergantung hanya kepada Allah. Yang lain kita tidak berharap kepada yang lainnya. Fadilat, ini salah satu surat yang mempunyai begitu banyak fadilat dan keutamaan. Yang katanya yang sering kita dapatkan kan bahwa surat ini adalah seperti Al-Quran. Membaca sekali maka mendapatkan pahala seperti membaca seperti Al-Quran 2 kali, 2/3 Al-Quran, dan dibaca 3 kali, maka kita akan mendapatkan pahala menghatamkan isi Al-Quran. Yang katanya dalam hadis bahwa 3 suratnya tidak diturunkan di dalam Taurat dan Injil, yang begitu luar biasa keutamaan dan fadilatnya. Yang bahkan kita membaca Al-Ikhlas ini 10 kali, maka kita akan mendapatkan keutamaan dibangunkan satu rumah di surga. Masya Allah ya. Gampang sekali membangun sebuah rumah, sebuah istana di surga itu. Kalau kita mau membangun istana di sini, perlu modal yang banyak. Apalagi namanya istana ya, rumah saja perlu modal yang banyak, perlu waktu yang lama, perlu perjuangan. Sementara untuk di surga, insya Allah cukup dengan kita membaca surat Al-Ikhlas ini 10 kali saja, Allah bangunkan buat kita satu buah rumah, satu buah istana di surga. Dan tentunya nggak mungkin kemudian kalau kita punya rumah istana di surga, kemudian kita nggak masuk surga, nggak mungkin ya. Pastinya kalau memang sudah Allah bangunkan rumah istana buat kita di sana, maka kita juga pasti akan masuk ke dalam surga. Kita punya rumah di mana misalnya di dunia ini kan ya, kita bangun rumah misalnya, kita punya rumah di Palembang misalnya. Suatu saat, walaupun kita mungkin tidak menetap di sana, tapi suatu saat kita akan datang nyamperin rumah kita tadi. Kita akan nengokin rumah kita tadi itu. Nah seperti itu juga kalau rumah kita di surga. Di sebagian banyak rumah kita mungkin nanti di surga itu, kita pasti akan menyamperin semuanya. Dan insya Allah itu menjadi jaminan, menjadi sebuah hal yang menggembirakan buat kita, bahwa kita akan masuk dalam surga. Maka perbanyaklah kita membaca surat Al-Ikhlas ini 10 kali tadi, 10 kali kita membacanya, nggak lama, bentar baca surat Al-Ikhlas 10 kali itu. Nggak nyampe 10 menit insya Allah. Nggak nyampe 10 menit, 5 menit juga nggak nyampe insya Allah. Bentar sekali. Yang bahkan surat Al-Ikhlas ini, yang seperti kita sering dengar dalam cerita itu, bahwa ada seorang sahabat yang sering mengimami kaumnya di masjidnya, atau dalam satu riwayat ada seorang sahabat yang ketika diutus untuk memimpin satu pasukan, kemudian dia mengimami pasukan tadi, selalu dalam sholatnya dia menyatakan, dalam rakaat sholatnya, dalam setiap bacaan jahat dalam sholatnya, selalu dia membaca di dalamnya surat Al-Ikhlas ini. Surat apapun yang dibacanya, setelah itu pasti ada surat Al-Ikhlas. Sampai ada sahabat lain yang protes, kenapa surat Al-Ikhlas terus? Maka kemudian melapor kepada orang sahabat ini kepada Rasulullah SAW yang protes ini. Kemudian Rasulullah SAW memanggil sahabat yang diprotes tadi, yang suka membaca surat Al-Ikhlas tadi. Kemudian ditanya alasannya. Tanya dia mencintai, dia senang dengan surat Al-Ikhlas. Maka itu yang kemudian menjadi sebab dia dicintai oleh Allah, katanya Rasulullah SAW.
sebab dia bahkan menjadi ahli surga. Luar biasa sekali surat Ikhlas ini ya. Pendek sekali, cuma 4 ayat saja. Semua kita hafal. Semua kita hafal. Nah, masalah kita cinta atau enggak, Allahu a'lam. Semoga kita mendapatkan kecintaan seperti apa yang didapatkan oleh sahabat yang sudah baca surat Ikhlas tadi itu. Hingga itu menjadi jaminan bahwa Allah mencintai kita dan menjadi jaminan kita salah seorang penghuni surganya Allah, insyaallah. Nah, ikhwah, insyaallah surat Ikhlas ini kenapa begitu luar biasa keutamaannya? Karena surat Ikhlas ini pure di dalamnya, murni di dalamnya hanya tentang Allah saja, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada mengatakan atau menceritakan yang lainnya. Tidak ada menceritakan kaum ini, kaum itu, menceritakan hukum ini, hukum itu, nggak ada. Benar-benar tentang Allah saja di sini. Tidak ada menceritakan tentang makhluknya, nggak ada. Tentang Allah saja. Makanya begitu luar biasa keutamaan surat ini dan begitu luar biasa kandungannya. Sama seperti seperti ayat kursi kan ya. Satu ayat dalam Al-Quran yang bahkan ketika turun dibawa oleh 70.000 malaikat. Dengan begitu banyak keutamaan yang kita ketahui, menghindarkan kita dari segala macam gangguan. Bahkan kalau kita membacanya setelah sholat ayat kursi ini, maka jaminan kalau kita mati sebelum waktu sholat sebelumnya, kita akan masuk surga. Jadi jaminan kan ya, katanya Rasulullah SAW, kalau kita baca sholat, baca ayat kursi ini sesudah sholat, maka jarak pemisah kita dengan surga hanya adalah kematian, katanya Rasulullah SAW kan. Dan satu hadis yang sahih. Jadi maksudnya adalah kalau kita mati sebelum waktu sholat sesudahnya, maka kita akan langsung masuk ke dalam surganya Allah. Luar biasa sekali ayat kursi ini. Kenapa luar biasa ya? Sama seperti Al-Ikhlas ini, karena satu ayat itu benar-benar menceritakan tentang kekuasaan Allah, tentang zat Allah, tentang Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Luar biasa sekali isinya. Maka luar biasa sekali juga fadilat dan keutamaannya. Oke, ikhwah, kita masuk ke pembahasan surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ikhwah, Al-Ikhlas nggak ada dalam surat ini kan, kata-kata Al-Ikhlas ya, nggak ada ya. Al-Falaq ada, qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab. An-Nasr idza jaa nasrullah. Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Selalu ada kan ya. Dalam Al-Quran itu nama suratnya selalu ada di dalam surat itu, kata-kata tentang nama surat itu. Nah, Al-Ikhlas kan nggak ada ya. Tapi maksudnya kenapa namanya Al-Ikhlas? Karena memang Al-Ikhlas ini kan memurnikan, membersihkan. Baik yang dimurnikan adalah akidah kita, tauhid kita, atau juga yang dimurnikan adalah jiwa kita. Maka namanya kemudian Al-Ikhlas, kemurnian. Hanya untuk Allah saja jadinya. Nah, kita Al-Ikhlas kayak gitu kan ya, hanya karena Allah saja, membawa kita untuk hanya karena Allah semata semuanya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ini Allah adalah Maha Esa atau satu-satunya untuk kita. Dialah satu-satunya seharusnya. Tidak ada pilihan yang lainnya untuk kita kaum muslimin, untuk berharap, untuk meminta, untuk menyembah, untuk mencintai. Tidak ada. Hanya Allah lah satu-satunya Rabb kita, yang kita sembah, yang kita cintai, yang kita pegang hanya Allah saja. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah satu-satunya. Kalau dalam hati kita ada selain Allah, maka kita belum benar-benar huwallah, belum benar-benar mengatakan qul huwallahu ahad.
Harus hanya Allah saja yang ada dalam hati kita ini. Hanya yang kita taati hanya adalah Allah. Yang kita sembah hanya adalah Allah. Yang kita cintai hanya adalah Allah. Yang kita menyerahkan semuanya hanya adalah Allah, bukan yang lainnya. Dialah Allah yang satu-satunya untuk kita. Insyaallah ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita pada bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita kaji lebih dalam lagi tentang hal ikhlas ini di bagian berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi